Namaku Alia, aku gadis biasa yang tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana mengajar anak-anak di taman baca, merawat ibu angkatku yang sudah tua, dan mengisi malam dengan menonton drama Korea favoritku sambil membayangkan dunia yang berbeda dari kehidupanku yang sunyi. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, datang sepucuk surat dengan amplop berlogo asing. Tertulis dengan huruf Hangul, aku bahkan tidak tahu artinya. Namun nama pengirimnya membuatku tercekat. Kwon Min-jae, ayah angkatku, lelaki Korea yang pernah tinggal beberapa tahun di desaku saat menjadi relawan. Dia yang membantuku bersekolah, yang tak pernah putus mengirim uang setiap bulan, tapi sejak 5 tahun lalu, hilang kabar begitu saja. Dengan tangan gemetar, aku buka surat itu. Alia, saat kamu membaca ini, aku tahu hidupmu pasti sudah jauh lebih kuat daripada terakhir kita bertemu. Aku berhutang janji padamu, dan inilah saatnya aku membalas semua. Aku ingin kau datang ke Korea, bukan untuk liburan, tapi untuk menikah dengan putraku sendiri. Kuharap kau percaya padaku sekali lagi, Minja. Aku terdiam. Menikah? Dengan siapa? Kenapa Rian? Bagaimana mungkin? Hari-hariku berubah sejak surat itu datang. Ibu angkatku yang lebih banyak diam sejak sakitnya hanya tersenyum saat aku bercerita. Pergilah, Nuk, katanya pelan. Mungkin inilah takdirmu. Dan begitu saja, selembar surat telah mengguncang hidupku. Cuplikan akhir episode. Sebuah pesawat terbang melintasi langit malam. Alia duduk di dekat jendela, memandangi awan dan cahaya kota Seoul di kejauhan. Di tangannya, ia genggam surat itu erat. Hatinya penuh tanya, apa yang menantiku di sana? Gumamku, dan siapa yang akan kuminum teh bersamanya setiap pagi mulai sekarang? Itulah yang terlintas di kepalaku saat roda pesawat menyentuh landasan bandara Incheon. Udara dingin menyambutku begitu aku keluar dari pintu kedatangan. Semua terasa asing, tapi entah kenapa jantungku berdetak lebih cepat, seolah-olah sesuatu yang besar sedang menungguku di balik keramaian ini. Aku menatap sekeliling, mencoba mencari sosok yang kukenal dari foto-foto lama, ayah Min-jae. Tapi justru dua lelaki berdiri berdampingan dengan membawa papan bertuliskan namaku, Alia. Aku mengerutkan dahi. Keduanya mengenakan jas hitam dan sel abu-abu, dan yang paling membuatku terdiam, mereka sangat mirip. Tinggi, berkulit putih bersih, rahang tegas, mata monolit yang tajam namun teduh. Satu tersenyum hangat, satunya hanya menatap dingin. Alia, kami Kwon Ji-hoo dan Kwon Ji-hwan. Ayah menyuruh kami menjemputmu. Kupandangi mereka bergantian, saudara kembar, tapi mengapa jantungku seperti memberi reaksi berbeda pada masing-masing dari mereka? Sepanjang perjalanan dari bandara ke rumah, aku mencoba bersikap tenang, tapi ada sesuatu yang ganjil. Ji-hoon si kakak, kata Ji-ho selalu menatapku lewat kaca spion. Pandangannya menusuk tapi tak bisa kujelaskan. Ji-ho, di sisi lain, dengan suara lembutnya mencoba mencairkan suasana. Maaf, kami tak diberitahu apa-apa tentangmu sampai 2 hari lalu, kata Ji-ho. Ayah kami hanya berkata, kamu calon istrinya salah satu dari kami. Dek, hatiku mencelos. Bagaimana mungkin aku dikirim untuk menikah? Tapi dengan siapa? Cuplikan akhir episode. Kami sampai di sebuah rumah mewah berarsitektur modern minimalis. Namun, yang membuatku terdiam bukanlah kemewahannya, melainkan sosok wanita tua di depan pintu. Wajahnya tenang, matanya tajam penuh wibawa. Selamat datang, Alia, ucapnya. Aku Nyonya Seo, nenek dari Ji-hoon dan Ji-ho, dan aku yang akan menentukan siapa di antara mereka yang pantas menjadi suamimu. Kalimat itu menancap seperti petir dalam dadaku. Nenek ini, Nyonya Seo, menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak. Bukan dingin, tapi juga bukan hangat. Tatapannya seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari diriku. Aku mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah yang tak hanya luas dan mewah, tapi terasa penuh aturan. Semuanya tertata terlalu sempurna, terlalu bersih, terlalu hening. Ji-ho dan Ji-hoon berjalan di belakangku. Ji-ho sempat membisikkan, jangan gugup. Nenek memang tegas, tapi dia punya alasan. Sementara Ji-hoon hanya berjalan diam seolah semua ini bukan hal baru baginya. Di ruang tengah, aku disuguhi teh herbal dan kue beras hangat, tapi rasanya hambar di lidahku. Nyonya Seo duduk di depan, tangannya bersedekat, lalu menatapku tajam. Alia, kamu dikirim ke sini bukan hanya untuk menikah, tapi untuk menjadi bagian dari keluarga kami, dan itu tidak mudah. Aku meneguk air liur. Mulai besok pagi,
Kamu akan menjalani ujian keluarga, ujian pertama, besok subuh. Kamu harus menyiapkan sarapan tradisional Korea untuk seluruh keluarga. Sendiri, tanpa bantuan siapapun, aku membeku. Aku tak pernah memasak makanan Korea seumur hidupku. Bagaimana bisa tapi? Tatapan Nyonya Seo tak memberi ruang untuk penolakan. Malam itu aku tak bisa tidur. Jihyo diam-diam memberiku buku resep, menyelipkannya lewat bawah pintu, tapi Jiwon datang langsung. Kamu tak perlu mencoba menyenangkan semua orang, apalagi nenek. Dia ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya, bukan siapa yang bisa kamu pura-purakan. Ucapannya membuat dadaku terasa hangat, tapi juga semakin bingung. Dua saudara itu dua cara berbeda, dua rasa berbeda. Cuplikan akhir episode. Pagi pun tiba. Aku berdiri di dapur besar dengan bahan-bahan berjajar di depanku. Waktu hanya 3 jam. Dan jika aku gagal, mungkinkah itu artinya aku juga gagal menjadi menantu keluarga ini? Aku menghela napas panjang. Baiklah, Alia, ini bukan cuma soal makanan, ini soal bertahan. Aku mengulang kalimat itu berkali-kali di dalam kepala sambil mulai memotong bahan-bahan. Dengan tangan gemetar, di hadapanku, panci-panci besar, bumbu-bumbu asin, dan jam dinding yang berdetak makin cepat seolah menertawaiku. Aku tak pernah merasa begitu kecil di sebuah dapur. Tapi demi kehormatan keluarga, demi ayah yang mempercayakanku pergi sejauh ini, aku harus berhasil. Aku mulai dengan membuat kimchi jjigae, lalu mencoba meracik galbitang berdasarkan catatan di buku resep dari Jihyo. Uap panas memenuhi dapur, keringat membasahi pelipis, tapi aku terus bergerak. 1 jam 2 jam Alia. Suara lembut Jihyo mengejutkanku. Ia berdiri di ambang pintu dengan senyum yang mencemaskan. Kamu harus sedikit cepat. Nenek tak suka sarapan lewat pukul 7. Aku mengangguk, gugup, tapi tak lama kemudian, Jihyo muncul. Berbeda dari Jihyo diam, matanya tajam menelusuri dapur. Ia menghampiri perlahan, lalu berkata pelan, jangan masak seperti kau sedang berusaha menyenangkan orang lain, masaklah seperti kau sedang cerita tentang dirimu. Kata-katanya aneh, tapi entah mengapa menenangkan. Tepat pukul 6.55 pagi, aku mengangkat piring terakhir ke meja makan panjang di ruang utama. Nyonya Seo sudah duduk di ujung meja dengan posisi anggul. Di kanan dan kirinya, Jihyo dan Jiwon duduk diam. Mereka semua menatap hidangan buatan tanganku. Tanganku dingin, jantungku berdebar keras. Nyonya Seo menyendok galbitan dan mencicipinya perlahan. Tak ada ekspresi di wajahnya. Kemudian ia menatapku dan berkata, bukan rasa yang sempurna, tapi jujur, tidak buruk untuk seseorang yang belum pernah memasak makanan Korea. Aku nyaris menjatuhkan napas lega. Tapi saat itu juga, seorang pelayan datang terburu-buru membawa surat. Ia berbisik pada Nyonya Seo, dan wajah wanita tua itu seketika berubah tegang. Alia, sebaiknya kau bersiap. Kalian bertiga harus pergi ke Pulau Jeju. Sekarang, aku mematung, ada apa di Pulau Jeju? Nyonya Seo bangkit. Seseorang dari masa lalu Jihyo dan Jiwon telah kembali, dan dia tahu siapa dirimu. Cuplikan akhir episode. Kami naik ke dalam mobil besar dengan kaca gelap. Jihyo terlihat gelisah. Jiwon tampak lebih pendiam dari biasanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanyaku sambil memandang mereka bergantian, dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini. Jihyo menjawab dengan suara serak, mungkin. Kami bukan orang yang kau kira. Kalimat Jihyo bergema dalam benakku sepanjang perjalanan. Mobil melaju cepat menembus jalanan Seoul yang mulai diterangi mentari pagi. Aku duduk di antara Jihyo dan Jiwon, tapi tak satu pun dari kami berbicara. Setelah itu, sesampainya di bandara, jet pribadi keluarga Seo sudah menunggu. Semua terasa begitu mewah, tapi entah mengapa dingin. Bahkan, ketika roda pesawat mendarat di Pulau Jeju, perasaanku tetap tak tenang. Jihyo memintaku tinggal di villa lama milik keluarga mereka, sementara mereka menyelidiki seseorang yang datang. Tapi aku menolak diam saja. Aku ingin tahu, harus tahu. Malam itu, saat hujan turun perlahan membasahi kaca jendela kamar, aku mendengar suara dari luar, suara samar perempuan yang menyebut nama Jihyo dan Jiwon tapi dengan nada getir, seperti dendam lama yang belum selesai. Aku keluar mengikuti suara itu. Jejak kakiku menembus halaman rumput basah menuju gudang tua di samping villa. Di sana, aku menemukan potret tua yang setengah terbakar. Seorang perempuan muda berdiri di antara Jihyo dan Jiwon. Wajahnya mirip denganku. Terlalu mirip. Siapa? Ini, gumamku. Jari-jariku menyentuh sudut bingkai. Langkah kaki di belakangku membuatku menoleh.
Jihan berdiri di ambang pintu gudang. Matanya tak berkedip menatap foto itu. Namanya Ara, katanya pelan. Dia adalah, tapi sebelum Jihan selesai bicara, suara dentuman keras dari luar mengguncang malam. Kami berlari keluar. Jiho sedang berdiri di halaman dengan mata liar. Tangannya menggenggam kertas lusuh yang baru saja dilempar dari balik pagar. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan. Dan satu kalimat terbaca jelas di ujung bawahnya. Alia adalah kunci. Jika dia menikah dengan yang salah, kalian semua akan kehilangan segalanya. Cuplikan akhir episode. Aku menatap Jiho dan Jihon dengan panik. Apa maksudnya ini? Siapa Ara? Dan kenapa aku disebut kunci? Jiho menarik napas panjang. Matanya sendu. Ara adalah alasan kenapa kami berpisah dulu, dan mungkin alasan kenapa kau harus memilih salah satu dari kami sekarang sebelum semuanya terlambat. Aku terpaku. Kata-kata Jiho seperti membelah udara malam yang lembab dan menggantung. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat oleh rasa takut yang tak ku mengerti. Jelaskan semuanya. Sekarang, Jihon menatap Jiho seolah menantang, tapi Jiho hanya menunduk. Suaranya rendah dan bergetar. Ara adalah tunangan kami dulu. Dia dijodohkan dengan keluarga kami sejak kecil. Tapi saat dewasa, dia justru jatuh cinta pada pria lain. Aku menahan napas. Jiho melanjutkan, suatu malam, Ara menghilang. Ia meninggalkan surat dan sejak itu, keluarga kami percaya bahwa dia melarikan diri, tapi beberapa waktu lalu, kami mendapat kabar bahwa dia meninggal. Potong Jihon cepat, dan tubuhnya ditemukan tidak utuh. Aku mundur setapak, buluku meremang lalu. Apa hubungannya denganku? Jiho menatapku tajam. Wajahmu, Alia, suaramu, cara bicaramu. Semuanya seperti Ara. Jantungku berdentum keras. Tidak mungkin. Jihon mendekat. Kami rasa, kau bukan hanya sekadar mirip. Ada yang lebih dari itu. Kami harus tahu kebenarannya. Aku menggeleng. Aku bukan Ara. Aku Alia. Aku hidup di Jakarta. Bekerja sebagai barista. Dan ini semua salah. Jiho mengambil surat yang dilempar tadi. Ia membaliknya dan menunjukkan kap merah berbentuk bunga kamelia, simbol kuno keluarga Seoul. Kalau begitu, kita ke Seoul. Ada satu tempat terakhir yang bisa menjawab semua ini. Rumah dukun tua yang pernah meramal masa depan Ara sebelum dia menghilang. Cuplikan akhir episode. Malam itu, kami naik mobil ke Seoul. Angin bertiup kencang di sepanjang lereng pegunungan, dan di dalam hatiku ada badai yang lebih dahsyat. Aku tak tahu siapa Ara, tapi jika satu-satunya cara untuk membuktikan siapa diriku adalah menghadapi masa lalunya, maka aku akan melakukannya. Mobil yang kami tumpangi melaju menembus kabut tipis menuju pinggiran kota Seoul. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap kosong keluar jendela, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku hanya ingin mengejar mimpi. Mengapa semuanya berubah menjadi setumpuk misteri? Namanya Nyonya Kang, kata Jiho perlahan. Dulu dia pernah meramal hidup Ara, dan sebagian ramalannya belum sempat diselesaikan. Ulangku pelan. Karena Ara menghilang sebelum malam bulan purnama berikutnya, sambung Jihon, tatapannya serius, dan malam itu adalah malam ini. Tubuhku menegang. Kami berhenti di sebuah rumah tua bergaya Hanok yang dikelilingi pohon cemara tinggi. Aroma kayu dan dupa samar menyambut kami. Di dalam, seorang wanita tua dengan rambut prak dan tatapan tajam seolah sudah menunggu sejak lama. Alia, gumamnya begitu aku masuk. Atau kau kembali dengan nama baru? Jantungku berdetak tidak karuan. Saya bukan Ara, kataku cepat. Saya hanya ingin tahu kenapa semua orang menganggap saya dia. Nyonya Kang tersenyum samar, karena waktu tidak pernah selesai untuk jiwa yang kembali. Lalu ia mengeluarkan gulungan kertas tua berisi gambar bunga kamelia yang menghitam sebagian, dan sebuah kalimat samar dalam aksara Hanja. Jika cinta terbelah dua, hanya satu yang boleh bertahan, tapi jika dua saling mencinta, maka dunia yang akan kehilangan satu. Aku menggigil. Apa artinya? Nyonya Kang menatapku lama, lalu berkata pelan, kau harus memilih, Alian, sebelum bulan malam ini benar-benar sempurna, karena jika tidak, ramalan ini akan memilih sendiri. Cuplikan akhir episode. Di luar rumah, bulan mulai muncul besar, bundar, dan berwarna kemerahan. Aku datang ke Korea untuk mengejar mimpi. Tapi kini aku dikejar oleh takdir yang tak pernah aku kenal. Dan waktu untuk memilih mulai habis. Aku
Berdiri mematung di depan rumah Nyonya Kang, membiarkan angin malam membelai wajahku yang terasa dingin seperti batu. Di dalam hatiku, segala sesuatu berputar liar antara rasa takut, bingung, dan satu perasaan yang tak bisa aku hindari. Perasaan bahwa semuanya ini bukan kebetulan. Apa maksudnya dunia akan kehilangan satu? Tanyaku akhirnya. Nyonya Kang tidak langsung menjawab. Ia menatap bulan yang kini sepenuhnya utuh di langit. Lalu berkata dengan suara lirih, karena hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Dan jalan itu tidak akan membiarkan cinta berjalan berdua. Ji-hun menggenggam tanganku erat. Kita bisa melawan ramalan itu. Kita bisa pilih jalan kita sendiri. Tapi bahkan saat ia berkata begitu, aku bisa melihat keraguan di matanya. Setelah kami pergi dari rumah itu, aku kembali ke tempat penginapan. Hati masih berkecamuk. Jiwaku seolah ditarik kedua arah. Satu pada masa kini bersama Ji-hun, satu lagi pada kenangan samar yang mulai muncul sejak aku tiba di Korea. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di tepi danau berkabut, arah gadis yang wajahnya mirip denganku berdiri. Di sisi lain, mengenakan hanbok putih pucat, kau mencinta Ji-hun, katanya pelan. Tapi cintanya dulu. Untukku, aku ingin membantah. Tapi tak bisa berkata-kata. Jika kau memilihnya, maka aku akan pergi selamanya. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul Ji-ho. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku. Dan dalam tatapannya, aku menangkap sesuatu yang selama ini tak pernah kusadari. Ji-ho pun menyimpan perasaan. Selama ini ia diam. Selama ini ia menjaga jarak. Tapi bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Aku harus memilih di antara kalian berdua? Tanyaku lirih dalam mimpi. Tidak, jawab Ara, kau hanya harus memilih. Siapa dirimu? Aku terbangun dengan napas tersengal dan wajah basah oleh air mata. Cuplikan akhir episode. Keesokan paginya, aku berdiri di hadapan dua pria yang tak hanya menyimpan perasaanku, tapi juga masa laluku, dan mungkin masa depanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tak tahu siapa yang lebih menyakitkan untuk disakiti. Aku menunduk, tak sanggup menatap Ji-ho ataupun Ji-hun. Kedua tatapan itu sama-sama penuh harap, namun aku tahu hanya satu yang bisa tetap tinggal di sisiku. Dengan suara bergetar, aku berkata, aku memilih Ji-hun. Keheningan merambat seperti kabut pagi yang dingin. Ji-ho menghela napas pelan dan dalam, sebelum akhirnya tersenyum sebuah senyum yang membuat dadaku sesak, karena terlalu tenang, terlalu pasrah. Kau tak perlu minta maaf, Alia, katanya lembut. Dari awal aku sudah tahu. Dia yang kau lihat lebih dulu. Aku ingin memeluknya, menahannya, agar tetap tinggal. Tapi Ji-ho melangkah pergi tanpa menoleh, tanpa mengucap salam. Hanya bayangnya yang tersisa, memudar di bawah sinar matahari. Pagi, 3 hari berlalu, aku dan Ji-hun semakin dekat. Seolah tak ada yang bisa memisahkan kami. Tapi aku tahu, ada bagian dari hatiku yang tertinggal bersama Ji-ho, dan aku belum siap menghadapinya. Hingga hari itu datang, telepon dari rumah sakit, mengubah segalanya. Ji-ho ditemukan tidak sadarkan diri, di tepi sungai tempat kami dulu pertama kali bertemu. Tangannya menggenggam kalung kecil yang ternyata adalah milikku, yang hilang beberapa hari lalu. Hatiku seketika mencelos. Kita harus ke sana, kataku pada Ji-hun. Tapi kali ini, Ji-hun menolak. Alia, kamu sudah memilihku, jangan kembali padanya sekarang hanya karena rasa bersalah. Aku menatap Ji-hun, hancur. Ini bukan tentang kembali, ini tentang menyelesaikan luka yang belum sempat sembuh. Akhirnya, aku pergi sendirian. Di rumah sakit, aku duduk di samping Ji-ho yang masih tak sadarkan diri. Untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam menjagaku. Bahkan dari kejauhan. Ji-ho, jangan pergi sekarang, aku belum sempat bilang. Terima kasih. Cuplikan akhir episode. Ji-ho tiba-tiba menggenggam tanganku lemas, tapi nyata, matanya terbuka perlahan, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di sana, sesuatu yang menyerupai keajaiban. Atau pertanda bahwa kisah ini masih jauh dari akhir. Mata Ji-ho perlahan terbuka sepenuhnya. Tatapannya kosong, lalu bergerak mencari dan berhenti di wajahku. Tangannya yang lemah menggenggam jemariku lebih erat. Alia, bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Kau tak seharusnya di sini. Aku tercekat. Aku harus di sini, Ji-ho. Aku ingin kau tahu. Aku menyesal telah menyakitimu.
tapi Jio hanya tersenyum lemah. Bukan itu maksudku. Kau dalam bahaya. Seketika tubuhku membeku. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, seorang perawat masuk dan memintaku keluar karena Jio perlu istirahat. Aku keluar dengan jantung berdegup kencang. Perasaan campur aduk antara haru, panik, dan takut. Sesampainya di luar rumah sakit, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Alia. Suara berat di ujung sana langsung membuat kulitku merinding. Ya, ini saya. Saya polisi dari kantor Seoul Selatan. Anda kenal dengan keluarga Jihon Dektia. Saya sedang dekat dengan putra bungsunya. Kami sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita yang terkait dengan keluarga mereka, dan kami menemukan bahwa Anda disebut dalam surat wasiat korban. Suaraku tercekat, maaf. Korban siapa? Maksud Anda? Nyonya So. Dunia seketika terasa berhenti, tapi dia masih hidup. Dia bahkan ada di rumah. Saat terakhir saya ke sana, maaf, Nyonya So ditemukan tewas 2 minggu lalu di villa keluarga mereka di Gangwon. Tapi ada seseorang yang telah mengaku sebagai dirinya dan terus berperan. Sampai hari ini, aku terjatuh duduk di bangku trotoar. Telingaku berdenging. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku. Siapa wanita yang selama ini tinggal di rumah Jihon dan Jio? Jika bukan Nyonya Seo. Saat aku mencoba menyusun napas, suara-suara dari masa lalu mulai berdatangan, bisikan samar, senyum tipis Nyonya Seo yang terlalu tenang. Caranya berbicara seolah tahu semua langkahku sebelum aku melangkah. Tiba-tiba aku sadar, aku bukan hanya masuk ke dalam cinta dua pria. Aku masuk ke dalam pusaran rahasia keluarga yang jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Cuplikan akhir episode. Malam itu, aku kembali berdiri di depan rumah megah keluarga Jihon. Tapi kini, rumah itu tampak berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Aku menarik napas panjang sebelum mendorong pintu gerbang besi itu. Angin berhembus pelat, membawa aroma bunga melati yang entah kenapa membuatku merinding. Rumah itu gelap, hanya satu jendela di lantai atas yang memancarkan cahaya kuning reman. Langkah kakiku bergetar saat mendekati pintu depan. Jantungku berdetak kencang, tapi aku harus tahu, aku harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini mengaku sebagai Nyonya Seo. Perlahan, aku membuka pintu. Anehnya tidak terkunci. Ruangan di dalam begitu hening, tak ada suara sepatu hak Nyonya Seo, tak ada bau teh ginseng yang biasa disuguhkannya, hanya keheningan yang menyesaka. Aku menaiki tangga, satu demi satu anak tangga berderit di bawah kakiku. Saat sampai di lantai atas, aku melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Dan dari celahnya, kulihat sosok wanita tua sedang berdiri membelakangiku, menghadap jendela. Nyonya Seo. Bisikku. Ia diam. Aku melangkah masuk pelan-pelan. Tanganku terulur hendak menyentuh bahunya, tapi sebelum sempat menyentuh, ia berbalik. Tapi bukan wajah manusia yang kutemukan. Wajahnya pucat dan berkerut dalam cara yang tidak wajar. Matanya kosong dan hitam, seperti lubang tak berdasar. Senyum tipisnya mereka. Dingin, tidak hidup. Kau akhirnya kembali, Alia. Katanya dengan suara yang tidak seperti manusia. Aku mundur setapak. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Dia tidak menjawab, hanya tertawa pelan. Lalu dari balik tirai, sesosok bayangan hitam menjulur panjang, menjalar di lantai, nyaris menyentuh kakiku. Tubuhku membeku. Kau sudah terikat, nak, sejak pertama kali kau menatap mata Jio. Sejak kau menyentuh nadi keluarga kami, aku tak ingin semua ini, teriakku. Tapi ini bukan tentang apa yang kau inginkan, ini tentang takdir. Dan tentang siapa dirimu sebenarnya. Wajahnya mendekat ke wajahku, hingga hanya sejengkal. Kau bukan hanya tamu di rumah ini, Alia. Kau adalah bagian dari perjanjian yang belum ditebus. Cuplikan akhir episode. Aku lari dari kamar itu sekuat tenaga, menuruni tangga sambil tersengal. Tapi saat ku tarik pintu depan, ia tak terbuka. Rumah itu telah menolakku untuk keluar, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, cinta ini bukan hanya rumit. Ini adalah kutukan. Tanganku gemetar saat terus mencoba membuka pintu itu. Ku tarik, ku dorong, bahkan ku ketuk keras-keras sambil berteriak meminta tolong. Tapi tak ada jawaban. Pintu itu seperti menyatu dengan dinding. Seolah rumah ini hidup dan sengaja menjebakku di dalamnya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari atas. Pelan, pasti, dan mengayun seperti suara hak tinggi yang menyeret waktu.
Aku mundur perlahan, napasku memburu, jantungku berdebar hingga ke telinga. Alia. Suara itu, suara Jiho. Aku menoleh ke arah tangga. Di sana, berdiri Jiho, wajahnya pucat, matanya merah, dan ada bekas luka di lehernya. Tapi ia tersenyum, menatapku seolah semuanya baik-baik saja. Jiho, bantu aku keluar. Rumah ini Nyonya Seludi, aku tahu. Potongnya pelan. Aku terdiam. Apa maksudmu kau? Tahu, tanda tanya. Aku sudah tahu semuanya sejak aku kecil. Alian, tentang keluarga kami, tentang kutukan ini, tentang siapa kau sebenarnya. Apa maksudmu siapa aku sebenarnya? Jiho menuruni tangga. Kau bukan orang luar, Alian, kau adalah bagian dari keluarga kami, dari darah yang dulu dikorbankan, dari perjanjian yang belum ditebus, sejak 7 generasi. Aku menggeleng kuat-kuat. Aku hanya ingin menjalani hidup normal, Jiho. Aku datang ke Korea untuk mengejar mimpi, bukan menjadi bagian dari sesuatu yang gelap seperti ini. Tapi kau sudah menjadi bagian. Sejak kau mencintaiku, air mataku jatuh. Antara cinta dan ngeri, aku berdiri di hadapan Jiho, yang kini perlahan mendekat dan menggenggam tanganku. Kau bisa menyelamatkan kami semua, Alia, tapi hanya jika kau bersedia menerima takdirmu. Di baliknya, bayangan Nyonya Seu berdiri di atas tangga, memegang buku tua berisi huruf-huruf kuno. Matanya tajam menatapku. Tentukan pilihanmu malam ini, atau semuanya akan lenyap. Cuplikan akhir episode. Aku menatap Jiho, lalu menatap tanganku yang digenggamnya. Masa depan, mimpi, cinta, dan hidupku. Semua bertumpu pada keputusan malam ini. Haruskah aku menerima takdir yang tak kuminta? Demi cinta yang juga kutakuti, aku tidak tahu harus memilih apa. Bisikku, suaraku tercekat. Tangan Jiho menggenggamku lebih erat. Alia, kau satu-satunya yang bisa memutus rantai kutukan ini, tapi kau juga satu-satunya yang bisa membuatnya abadi. Aku menoleh ke arah Nyonya Seu, wajahnya penuh wibawa, tapi ada bayangan lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tidak jahat, aku tahu itu sekarang. Ia hanya penjaga sumpah yang terlalu lama mengurung rasa bersalahnya dalam diam. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku akhirnya, setengah pasrah, setengah berani. Nyonya Seu membuka buku tua itu. Cahaya merah temaram keluar dari halaman-halamannya. Kau harus memilih antara 2 jalan, menjadi penerus kami, dan hidup selamanya dalam kutukan. Atau mengakhiri semuanya, termasuk cintamu pada Jiho. Aku harus meninggalkannya selamanya. Tanyaku lirih, menatap Jiho. Jika kau memilih untuk mengakhiri kutukan, kata Jiho pelan, aku akan menghilang. Tubuhku adalah bagian dari perjanjian. Cintaku padamu adalah kelemahan dan juga kekuatan terakhir yang bisa kau gunakan. Aku terdiam, air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak pernah ingin menjadi pahlawan dalam kisah siapapun, tapi kalau aku tak memilih, semua akan terus terjebak. Tak ada akhir, tak ada awal baru. Kalau begitu, aku pilih mengakhirinya. Saat aku ucapkan itu, angin dingin menyapu seluruh ruangan. Lampu-lampu padam, buku di tangan Nyonya Seu terbakar perlahan, lalu lenyap jadi abu. Jiho menatapku dalam penuh cinta dan ketulusan. Terima kasih, Alia. Terima kasih. Karena memilih akhir, pelan-pelan tubuhnya mulai memudar. Aku menjerit, berlari memeluknya. Tapi yang kupeluk hanya udara. Jiho, jangan. Jangan pergi. Aku masih mencintaimu. Tapi dia hanya tersenyum. Dan itulah sebabnya, kau bisa menyelamatkan kami semua. Dan saat cahaya terakhir dari tubuhnya menghilang, rumah itu bergetar. Dan kemudian hening. Cuplikan akhir episode. Aku berdiri di ruang tamu yang kini sunyi. Semua seperti mimpi. Tapi rasanya terlalu nyata untuk disebut hayal. Aku telah kehilangan cintaku. Tapi aku juga telah membebaskan masa depan. Kalimat itu terus menggema dalam kepalaku. Bahkan ketika aku duduk di ruang tamu rumah yang sekarang terasa asing, tak ada lagi suara tawa Jiho, tak ada lagi aroma teh favoritnya yang biasa ia racik setiap pagi. Semua lenyap, seolah ia memang tidak pernah ada. Tapi aku tahu itu bukan ilusi. Di tempat Jiho menghilang, masih ada jejak langkah terakhirnya yang membekas samar di lantai kayu. Dan setiap malam, ketika lampu-lampu mulai redup, aku bisa merasakan hembusan angin hangat seperti pelukannya. Kutukan itu memang telah berakhir. Tapi kenangan tetap tinggal. Hari-hariku berlalu seperti adegan film yang kehilangan warna.
Orang-orang mulai melupakan tentang keluarga Seu, seolah sejarah mereka terhapus dari dunia. Bahkan rumah itu perlahan memudar dari ingatan warga desa seperti tak pernah ada. Aku kembali mengajar di kampus, tersenyum kepada mahasiswa, menulis di jurnal, minum kopi. Tapi semua terasa kosong, aku kehilangan sebagian jiwaku malam itu, dan tak seorang pun tahu, hingga suatu malam, aku mendapat surat, bukan melalui pos, bukan diselipkan di bawah pintu. Surat itu muncul di atas meja ruang tamu, ditulis dengan tinta emas, di atas kertas linen tua, isinya hanya satu kalimat, "Jika kau masih mengingatku." Maka aku tak pernah benar-benar hilang, tanganku gemetar. Aku mengenali tulisan itu. Air mataku mengalir lagi, entah sudah keberapa kali, tapi kali ini, ada senyum bersamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Jio, aku menyalakan lilin, dan membaca buku jurnal lamaku, buku yang dulu ia sentuh. Ia beri catatan kecil, ia isi dengan kenangan kami. Ternyata cinta tidak hilang, ia hanya berganti bentuk, dan mungkin cinta sejati memang tidak membutuhkan wujud untuk tetap hidup. Cuplikan akhir episode. Aku menutup mata, memeluk jurnal itu erat. Dalam keheningan malam, suara Jio terdengar samar di hatiku. Aku masih di sini, Alian. Selalu suara itu mungkin hanya gema dalam hatiku. Tapi malam itu, aku percaya jiwanya tak pernah benar-benar pergi. Sudah 3 bulan, sejak surat terakhir itu muncul. Tidak ada surat lain yang menyusul. Tidak ada tanda-tanda gaib seperti di drama. Tapi ada keajaiban yang lebih nyata. Aku mulai bisa tertawa lagi. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku menerima. Aku sering kembali ke rumah keluarga Seu. Rumah itu kini kosong, ditinggalkan semua orang. Tapi aku merawatnya seperti rumah sendiri. Di beranda tempat Jio dulu menyeduh tel, aku tanam mawar putih. Di ruang tamu, aku simpan semua kenangan kami dalam rak kayu kecil, buku, foto, bahkan cangkir teh yang terakhir ia gunakan. Aku tidak sedang menunggu Jio kembali secara ajaib. Aku hanya sedang menjaga bagian dari diriku yang masih mencintainya. Beberapa orang bilang aku terlalu larut, terlalu lemah, terlalu setia pada yang sudah tiada. Tapi aku tahu, cinta bukan soal hadir atau tidaknya seseorang. Cinta adalah apa yang kita pertahankan dalam diam, yang kita rawat meski tanpa balasan. Di akhir tahun, aku menerbitkan buku itu ku beri judul, Menyentuh Jiwa Yang Tak Terlihat. Sebuah kisah fiksi katanya, tapi hanya aku yang tahu, itu adalah kisah kami, dan yang mengejutkan. Buku itu menyentuh banyak hati. Surat-surat datang dari pembaca yang pernah kehilangan, yang juga sedang merindukan seseorang, atau yang mencintai diam-diam, tanpa bisa memiliki. Mereka bilang, mereka merasa dimengerti. Mereka bilang, kisahku membuat mereka merasa tidak sendirian. Saat itulah aku sadar. Mungkin itulah tujuan akhir dari semua ini. Cinta yang tak bisa bersatu, bukanlah akhir dari segalanya. Ia bisa jadi awal bagi banyak jiwa lain, untuk sembuh, untuk bertumbuh, untuk percaya lagi. Hari ini, aku duduk di tepi danau kecil, tempat aku dan Jio dulu berjalan. Di musim semi, angin berhembus pelat, membawa aroma bunga liar. Di pangkuanku, buku terakhir yang kutulis, di hatiku. Jio tersenyum, dan kali ini, bukan dengan air mata, tapi dengan penuh syukur. Karena aku pernah mencintai, dan dicintai, dengan cara yang paling dalam dan tak terbatas. Epilog. Jika suatu hari kau menemukan cinta yang tak bisa kau genggam, jangan lepaskan bawa ia ke dalam hatimu. Karena cinta sejati tidak butuh wujud untuk hidup. Ia hanya butuh satu hal, keberanian untuk mengenangnya dengan senyuman.